Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, tradisi haul merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperingati hari wafatnya seseorang. Kegiatan yang sudah membudaya ini umum dilakukan setelah proses penguburan dilakukan lalu berlanjut sampai hari ke-7, hari ke-40 atau hari ke-100 hari wafatnya seseorang. Selepas itu, tradisi haul lazim dilakukan di tahun dan hari kematian wafatnya seseorang. Membahas tradisi haul, beberapa umat Islam di Jawa yang secara nama masih menggunakan bahasa Jawa, namun secara substansi telah berubah diisi dengan amalan Islami. Namun demikian, tradisi ini masih saja dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau diharamkan, seperti nyadran, tingkeban, salapan, haul, dan sejenisnya. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Imam dari Al-Azhar, Syekh Ja'ad Al-Haq menjelaskan, penilaian sesuatu yang diharamkan tidak terletak pada nama, namun pada substansi isinya. Dalam nyadran atau menggengan, substansinya adalah ziarah kubur, mendoakan almarhum, membaca ayat Al-Quran, berbagai sedekah atas nama mayit. Kesemuanya ini adalah ajaran Islam. Lalu dari segi mana yang haram dan sesat? Haul telah menjadi sebuah rangkaian dari mengingat kisah keutamaan bagi orang yang sudah wafat. Salah satu bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haul yang kemudian diadopsi oleh umat Muslim Nusantara, yang disesuaikan dengan uruf atau kearifan lokal. Substansi mengingat dan menyebut secara khusus untuk Sayyidah Khadijah telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, "Tidaklah aku cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah sering menyebut-nyebutnya." Allah memerintahkan kepada Nabi agar memberi kabar gembira kepada Khadijah, sebuah rumah dari mutiara di surga. Dan jika Nabi menyembelih kambing, maka Nabi hadiahkan kepada teman-teman dekat Khadijah hingga dapat memenuhi keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi kalimat riwayat Imam At-Tirmizi, jika Nabi menyembelih kambing, maka beliau mencari-cari teman dekat Khadijah, lalu Nabi menghadiahkannya kepada mereka. Adapun kebolehan menentukan waktu dikarenakan kesibukan. Bisanya seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik berjalan atau menaiki tunggangan. Dan Abdullah bin Umar melakukannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini dijelaskan bolehnya menentukan sebagian hari untuk ziarah. Ini adalah pendapat yang benar dan pendapat mayoritas ulama. Syarah Muslim. Slogan kalimat di bawah ini adalah sebuah dalil untuk melarang suatu amalan yang telah menjadi ijtihad oleh sebagian ulama. Tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak ada contoh dari Rasulullah, bid'ah, tercela, dan menyelisihi. Tuduhan semacam itu memang sering dijadikan alat oleh Salafi Wahabi untuk membid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Lantas, jika ada dalilnya, apakah bukan fitnah yang telah dituduhkan? Atau mereka banyak menyembunyikan dalil, atau memang hanya mengambil yang sesuai selera syahwatnya saja? Mereka lupa bahwa semua itu ada dalilnya seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab Imam hadis lainnya dari ulama-ulama muktabar yang bermadzhab. Kalau kita amati akhir-akhir ini banyak dijumpai acara haul, baik yang diselenggarakan perorangan maupun organisasi. Ada yang diselenggarakan secara sederhana dengan memanggil kerabat serta tetangga dekat untuk bersama-sama melaksanakan tahlil atau khataman Al-Quran. Haul adalah ritual ziarah tahunan yang dikemas sebagai metode dakwah yang dihimpun dari As-Sunnah. Di dalam acara ziarah tahunan atau haul, kita diajak untuk menziarahi ulama, wali, syuhada yang telah meninggal, agar kita bisa mencontoh dan meneladani perjuangan dakwah mereka, serta mendoakan mereka. Haul dalam pembahasan ini diartikan dengan makna setahun.
Jadi peringatan haul maksudnya ialah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali, bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama atau ulama kenamaan. Ritual ziarah tahunan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat beliau seperti dalam hadis yang diabadikan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir beliau sewaktu menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat 24, beliau berkata, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menziarahi kuburan para syuhada setiap haul atau tahunnya dan mengucapkan ayat berikut kepada mereka, salam atau keselamatan untuk kalian berkat kesabaran kalian dan sebaik-baiknya nikmat balasan adalah balasan akhirat. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Begitupun Abu Bakar, Umar, dan Utsman melakukan hal yang sama disebutkan juga dalam Tarikh Madinah oleh Ibnu Sabbah. Telah berkata Abu Ghassan, telah berkata kepadaku Abdul Aziz bin Imran dari Musa bin Yakub al-Zam'i, dari Abbad bin Abi Saleh, bahwa Rasulullah SAW mendatangi makam para syuhada yang berada di Uhud setiap haul atau tahunnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, salam atau keselamatan untuk kalian berkat kesabaran kalian dan sebaik-baiknya nikmat balasan adalah nikmat balasan akhirat. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Perawi Abbad bin Abi Saleh berkata, begitupun Abu Bakar melakukan hal yang sama, yaitu mendatangi kuburan para syuhada dan Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan Imam Abdur Razak dalam Mushaf Abdur Razak juga meriwayatkan dengan lafaz yang semisal. Tujuan mengenang kembali seorang ulama dalam biografi ataupun tradisi yang sering dilakukan oleh Aswajah dalam mengadakan haul ulama dengan menyebut kisahnya selama hidupnya adalah untuk meneladani kesalehannya. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman sahabat. Diriwayatkan dari Sa'ad bahwa Abdurrahman bin Auf suatu hari disuguhi makanan. Ia berkata, Mus'ab bin Umar telah terbunuh. Ia lebih baik dariku. Tak ada yang dapat membuat kafan untuknya kecuali kain selimut. Hamzah juga telah terbunuh. Ia juga lebih baik dariku. Tak ada yang dapat dibuat kafan untuknya kecuali kain selimut. Sungguh saya khawatir amal kebaikan-kebaikan kami segera diberikan di kehidupan dunia ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf menangis. Riwayat Bukhari nomor 1195. Dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengutip dari Al-Hadis Ibnu Batal telah berkata, dalam riwayat ini dianjurkan menyebut kisah-kisah orang saleh dan kesederhanaannya terhadap duniawi. Tujuannya agar tidak cinta dunia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.